pita putih, pintar. Berarti anak-anak masih ingat, anak-anak memahami materi pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tentang simbol pada Garuda Pancasila. Ibu tanya terlebih dahulu, Garuda Pancasila itu terdiri atas berapa sila? Berapa? 5. Ya betul, ada 5. Ada 5 sila. Setiap silanya itu memiliki simbol masing-masing. Perhatikan gambar ini anak-anak. Sila pertama disimbolkan dengan bintang. Sila kedua dengan rantai. Sila ketiga dengan pohon beringin. Sila keempat dengan kepala banteng. Dan sila kelima dengan padi dan kapas. Anak-anak, di Pancasila terdiri dari berapa sila? Berapa? 5. Pintar. Setiap silanya memiliki simbolnya masing-masing. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar kelima simbol pada Pancasila. Sila pertama, bunyinya bagaimana anak-anak? Betul, bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Disimbolkan dengan bintang. Bintang artinya adalah sebuah cahaya. Sebuah cahaya dari Tuhan yang Maha Esa bagi bangsa Indonesia. Simbol bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silahkan Sekar. Baik, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Sekar ya. Seperti ini, kan kalau umat Islam itu beribadah di masjid, kalau umat Kristen itu beribadah di gereja. Kalian tahu gereja kan? Gereja itu yang bentuknya seperti ini loh anak-anak. Tahu ya? Terima kasih Sekar atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sekali. Untuk menjawab pertanyaan Sekar, Ibu sudah menyiapkan sebuah gambar. Diperhatikan anak-anak. Ini adalah gambar tempat ibadah umat Islam. Di mana anak-anak? Di masjid. Kemudian kalau umat Kristen beribadah di gereja. Ini gambarnya. Gereja itu seperti ini ya. Umat Konghucu beribadah di kelenteng. Umat Buddha beribadah di vira. Umat Hindu beribadah di pura. Kemudian umat Katolik beribadah di gereja. Ada 6 agama resmi yang diakui oleh negara Indonesia. Setiap agama memiliki tempat ibadah, cara beribadah, dan hari raya keagamaan yang berbeda-beda. Walaupun begitu, kita tetap harus menghormati, menghargai, dan memiliki sikap tenggang rasa terhadap orang lain yang berbeda agama. Bisa dipahami anak-anak sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke simbol yang kedua. Simbol kedua adalah rantai. Rantai ini melambangkan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke simbol yang kedua. Simbol kedua ini apa? Rantai. Rantai melambangkan atau menyimbolkan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila bunyinya bagaimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai itu melambangkan rasa kemanusiaan. Kita harus bersikap adil, menghargai, dan menghormati orang lain. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke simbol yang ketiga. Simbol ketiga apa anak-anak? Pohon beringin. Pohon beringin melambangkan atau menyimbolkan simbol sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia. Warga negara Indonesia itu walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, berbeda adat istiadat dan lain sebagainya, akan tetapi sejatinya mereka tetap satu, yaitu warga negara Indonesia di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Sampai di sini paham anak-anak? Alhamdulillah. Oke,
bermusyawarah. Warga negara Indonesia juga seperti itu. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka warga negara Indonesia mengadakan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Kita lanjutkan ke simbol yang kelima. Simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas menyimbolkan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Jadi pemerintah Indonesia itu harus adil terhadap rakyatnya supaya rakyatnya bisa hidup dengan makmur, aman, dan sejahtera. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Silahkan, Adisti. Baik, untuk menjawab pertanyaan Adisti, Ibu sudah memiliki sebuah cerita. Silahkan bisa dibaca dulu anak-anak ceritanya. Oke anak-anak, kalian sudah membaca sebuah cerita. Cerita yang berkaitan dengan pertanyaan Adisti. Contoh perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila tadi apa? Disimbolkan dengan apa? Rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan ceritanya, kalian harus berperilaku adil terhadap sesama. Itulah contoh penerapan dari sila kedua Pancasila. Baik anak-anak, sampai di sini bisa dipahami. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya tentang materi pembelajaran kita pada hari ini? Baik, jika sudah paham, Ibu minta pendapat dari Naura untuk memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Silahkan Naura. Betul ya anak-anak, kesimpulan yang sudah diberikan oleh Naura. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu kalian cari satu cerita yang mencerminkan penerapan dari salah satu sila Pancasila. Bisa dipahami anak-anak tugasnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, materi pembelajaran hari ini